Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak keberanian untuk menjadi pemimpin yang baik dan mampu mengungkapkan keinginan. Sebelumnya, kita saksikan dulu yuk kisah sahabat Rasulullah Umar bin Khattab yang berjudul Pemimpin yang Bersahaja dan Mengagumkan. Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, "Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar selain dua setel pakaian, setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy, dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin." Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, "Apa ini? Aku ingin sekali makan dengan daging." Jawab Ashim, "Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan?" sergah Umar. Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Imbuh Umar. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Asy-Syiddiq pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Himsyum, Aleppo, Antokia di Suriah, Basrah, dan Kufah di Irak, Tobariyah di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan Maroko. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat adil dan teliti, sangat takut melakukan kezoliman sekecil apapun. Umar pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta milik Allah, harta Baitul Mal, laksana posisi wali anak yatim terhadap harta anak yatim. Sejauh kemampuanku, aku akan menahan diri dari memakan harta milik Allah. Namun jika aku sangat membutuhkannya, aku akan memakannya dengan cara yang patut. Jika aku sudah mampu, aku akan bayarkan kembali apa yang aku makan itu." Dari sosok Umar bin Khattab, kita bisa banyak bercermin dan belajar tentang kepemimpinan hebat yang sangat mengagumkan. Setiap orang hendaklah berusaha membiasakan hidup sederhana,
termasuk pemimpin. Meskipun ia mendapatkan banyak fasilitas dari posisi dan jabatannya, alangkah mulia seseorang yang memiliki sifat peduli dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, termasuk kepada hewan. Begitulah Islam mengajarkan seorang pemimpin yang tegas dan kuat, namun memiliki sifat sayang dan peduli, akan terhindar dari sifat aniaya. Kemuliaan hidup tidak selalu hadir dari kedudukan seseorang, tidak pula ketenarannya. Seringkali, kemuliaan hidup lahir dari sifat rendah hatinya, sikap kehati-hatiannya, sikap pembelaannya kepada yang lemah, juga dari karya nyata yang dapat dimanfaatkan orang banyak di sekitarnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia khalifah di muka bumi ini. Nah teman-teman, setelah kita mendengarkan cerita dari Umar bin Khattab, teman-teman harus berani. Teman-teman harus mengungkapkan keinginannya teman-teman. Di sekolah, teman-teman juga bisa loh mencontoh pemimpinannya Umar bin Khattab. Teman-teman bisa loh mencontoh kepemimpinan Umar bin Khattab. Misalnya, pemimpin ikrar, pemimpin doa, bahkan juga bisa menjadi pemimpin upacara. Nah teman-teman, kita harus mulai berani hari ini. Ketika di rumah, karena kita belum sekolah, teman-teman bisa menjadikan pemimpin bagi adik-adiknya yang ada di rumah. Bisa menjadi contoh dan suri tauladan bagi adik-adiknya di rumah. Nah, teman-teman juga harus bisa mengungkapkan keinginan teman-teman juga. Contohnya, mau kamar mandi, teman-teman harus bisa ungkapkan kepada mamanya, papanya, atau bunda di sekolah. Mau kamar mandi tidak bisa, misalnya kamar mandi untuk pipis. Kalau teman-teman nggak berani mengungkapkan, teman-teman perutnya bisa sakit, bahkan bisa ngompol. Karena teman-teman sudah hebat semua, sudah pintar semua. Sekarang teman-teman sudah berani semua menjadi pemimpin dan mampu mengungkapkan. Demikian pembelajaran akhlak hari ini Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.